Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita melakukan berdoa agar pelajaran kali ini kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adakah di sini yang tidak berangkat pada kali ini? Berangkat semua, alhamdulillah kalau berangkat semua ya. Nah, kita masih berjumpa pada pertemuan kali ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar tentang memahami dan membaca cerita pendek. Nah, di sini Ibu tanya dulu. Ada yang enggak cerita favorit kalian? Cerita pendek atau yang suka cerita pendek? Alhamdulillah ya kalau kalian ada yang suka bercerita pendek. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan apa sih itu cerita pendek, terus tujuannya apa, alurnya gimana, tokohnya gimana gitu ya. Nah, nanti silakan disimak ya. Kalian simak masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi tersebut. Semoga bertujuan untuk agar kita semua tahu, paham tentang apa sih itu cerita pendek. Jadi kita bisa tahu yang dimaksud cerita pendek itu apa, tujuannya apa. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Baik, sebelum itu di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu cerita pendek. Nah, cerita pendek itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat, padat, dan langsung pada inti permasalahannya. Nah, di sini ciri utamanya apa sih, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya ciri utamanya itu apa aja. Di sini ciri utamanya itu ada jumlah halaman dan katanya itu terbatas. Jadi kalau cerita pendek itu tidak banyak, jadi dia cuma singkat saja ya, terus alurnya itu sederhana, dia langsung menuju pada inti permasalahannya, jadi alurnya singkat intinya itu. Terus yang ketiga itu cerita utamanya ada tokohnya terbatas, biasanya diperankan oleh satu orang atau dua orang aja gitu ya. Nanti Ibu ada cerita ya, tapi di sebelum ceritanya Ibu bacakan, Ibu akan melanjutkan cerita utamanya yang terakhir ya. Nah, terus apa sih tujuan cerita pendek itu? Dia menyampaikan apa yang disampaikan dari cerita pendek tersebut. Biasanya itu menyampaikan tentang pesan, amanat, pesannya itu apa yang di dalam cerita tersebut. Nah, terus amanatnya apa, terus kesan mendalamnya bagi pembaca apa gitu ya. Nah, nanti Ibu akan bacakan. Ibu ada cerita pendek nanti yang akan Ibu bacakan, terus nanti juga Ibu minta kalian juga baca ya. Nah, di sini Ibu ada gambarnya ya. Nanti Ibu bacakan dulu. Nah, Ibu ada cerita nih. Aku anak yang suka membantu. Di sini Ibu akan bacakan, kalian dengarkan dulu ya. Nah, di sini ceritanya setiap hari Lani selalu berusaha membantu ibunya. Di rumah, setiap pagi Lani merapihkan tempat tidur sebelum berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah, Lani menyiram tanaman di halaman rumah. Lani juga membantu ibu menyiapkan meja makan sebelum makan. Sebelum malam, Lani menyapu lantai agar rumah menjadi bersih. Lani adalah anak yang rajin dan suka membantu. Kita juga harus membantu orang tua di rumah. Nah, di sini siapa tokohnya? Tokohnya adalah betul Lani ya. Di sini Ibu minta nanti kalian baca bergantian ya. Mulai dari si Febri sama si Rani. Nanti Ibu minta kalian baca dulu ya. Nah, terus ayo coba silakan dibaca dulu Febri.
Dibaca, nanti Ibu bacakan ya yang di halaman itu tadi. Sudah dibaca? Ayo sekarang gantian Rani yang baca. Rani, dibaca cerita yang Ibu bacakan tadi, yang Ibu sudah bagikan lembar ceritanya. Oke, terima kasih sudah membacakan ceritanya. Ayo siapa lagi yang mau membaca? Oke, ayo sekarang Nopi membaca cerita yang kayak dibaca Rani tadi, yang Ibu sudah bagikan lembar kertasnya tadi. Oke, baik. Nah, kalian sudah membaca. Di sini Ibu ada pertanyaan nih. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oh, Febri. Siapa Febri? Ya, betul. Jadi tokohnya dalam cerita di atas adalah Lani. Nah, Lani itu bagaimana sifatnya Rani? Ya, betul. Lani adalah anak yang rajin, yang suka membantu ibunya membersihkan rumahnya. Bisa dicontoh ya, itu si Lani, dia bisa membantu ibunya, sangat rajin. Nah, di sini Ibu akan membagikan tugas per kelompok di sini ya. Di sini Ibu akan membagikan tugas per kelompok per baris ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja kalian. Nah, di sini ada cerita. Suruh membaca cerita tersebut. Nah, di sini membaca cerita tadi, terus menjawab pertanyaan. Kalian diskusikan sama teman-teman apa yang ada pada pertanyaan pada soal tersebut ya. Misalnya kayak apa yang dilakukan Lani setiap hari. Nah, kalian nanti diskusikan kepada teman kalian apa yang dilakukan Lani saat di rumah gitu ya. Terus apa yang didahulukan Lani setelah pulang sekolah. Nah, nanti dilihat di ceritanya, kalian diskusikan pada teman kalian. Setelah didiskusikan, kalian jawab pada lembar jawaban tersebut ya. Nah, nanti Ibu bagikan. Terus di sini ada juga berikan tanda silang pada gambar sesuai dengan isi cerita. Nah, nanti dilihat ceritanya yang mana yang sesuai pada gambar tersebut. Dilihat seumpama yang ini sama yang ini sama enggak? Sama. Berarti nanti dikasih tanda silang gitu ya. Paham? Apa yang enggak paham? Coba ditanyakan. Ya, nanti kalau gambarnya yang sesuai, berarti kalian kasih tanda silang atau tanda benar kayak gitu ya. Di sini udah ada perintahnya. Nanti kalian diskusikan kepada teman kalian. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan, nanti kalau yang kurang paham bisa tanya kepada Ibu. Terus yang terakhir itu, tuliskan 2 kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Nanti kalian sudah membaca, nah kalian di rumah bisa membantu apa di rumah itu. Semisal kalian membantu ibu cuci piring, nah kalian bisa tuliskan di lembar jawaban kali ini ya. Nah, nanti sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Nanti kalau sudah dikerjakan, kalian kumpulkan kepada Ibu. Ibu kasih waktu sampai pelajaran ini selesai ya. Bentar lagi masih 15 menit lagi. Kalian bisa jawab dulu pertanyaan dengan kelompok kalian. Dipahami ya. Ditulis nama kelompoknya siapa. Terus Ibu minta yang di sebelah sana itu Regu Mawar, di sebelah sini kelompok Matahari. Kelompok satunya itu kelompok Kamboja ya, ditulis kelompoknya kelompok apa, ditulis, terus kalian pahami lagi ceritanya. Ya, boleh dikerjakan mulai sekarang ya. Ibu kasih waktu 15 menit, kalian jawab dengan benar pada diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpul. Siapa yang belum selesai diselesaikan dulu. Tapi kalau ada yang selesai boleh dikumpulkan sama Ibu ya. Oke, terima kasih kelompok
matahari sudah mengumpulkan. Ayo tinggal kelompok mawar sama kelompok kamboja yang belum selesai boleh diselesaikan dulu ya. Kelompok matahari yang sudah diam dulu, tunggu temannya selesai. Sudah dikerjakan semua, sudah selesai. Alhamdulillah selesai. Kelompok matahari selesai juga. Kelompok kamboja sudah selesai. Kelompok mawar pun sudah selesai ya. Nanti Ibu cek satu-satu apakah jawaban kalian benar semua. Dan nanti Ibu lihat mulai dari kelompok mawar dulu ya. Nah, nanti Ibu akan nilai kalian pada saat ada pertanyaan selanjutnya pada pertemuan besok. Nah, nanti Ibu akan ada kasih pertanyaan ya. Nah, karena sekarang waktunya sudah habis, semangat belajarnya agar menjadi anak yang pintar. Apa sih kesimpulan dari materi tersebut? Cerita tersebut apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu adalah kalian harus tidak boleh membantah kepada orang tua dan kalian harus suka membantu orang tua di rumah. Misalnya membantu ibu ya, jangan suka melawan sama orang tua. Nah, semangat belajar. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan main HP terus ya. Pokoknya itu kalian biar pintar, kalian harus belajar banyak-banyak di rumah. Ketika kalian di sekolah tidak paham, tanya sama ibu. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mohon maaf apabila materi tadi banyak kesalahannya. Ibu tutup dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.